Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru kawula termasuk Kiai Ifatul Lataif, alhamdulillah saged sowan wekdal ten Mekah. Sakmenika kepanggih malih dengan beliau, juga guru-guru senior, enten senior kawula Ustadz Firdaus. Alhamdulillah. Beliau dulu ketika di madrasah sampai hari ini wajahnya masih tetap. Masih unyu-unyu ya? Enggak leres. Saya bingung ini apakah awet muda atau awet tua. Juga Ustadz Halimi, alhamdulillah. Makin lama makin kinyis-kinyis beliau. Sepindah malih sedikit kula tidak akan kemudian nguyai segoro sebab ten mriki sampun segoro. Justru alhamdulillah keberkahan yang paling terasa bagi kula adalah ilmu dari ploso. Selama berada di MUI, ilmu yang saya dapat selama Fathul Qorib, Fathul Mu'in, niku sampun mencukupi bahkan lebih hingga berkaitan dengan fikih-fikih kontemporer. Hari ini, kalau panjenengan kemudian mendalami betul seperti yang beliau sampaikan tadi, ada dua perkembangan yang sangat pesat, yakni teknologi informasi dan teknologi kedokteran. Niku lompatannya luar biasa jauh. Tapi alhamdulillah, karena para ulama dulu ketika mengarang kitab-kitab seperti Fathul Mu'in, Fathul Wahab, beliau tidak hanya sekedar menulis catatan yang ada di masa beliau. Di situ ada satu ilhamat yang dikaruniakan oleh Allah kepada para ulama kita, ternyata sampai hari ini masih bisa kemudian menjangkau. Saya beri contoh. Ketika pemilik Facebook namanya Mark Zuckerberg, itu kalau leres napa boten. Mark niki memiliki satu proyek besar namanya alam metaverse, alam meta. Di alam meta itu ada satu bangunan, sebuah kehidupan di alam metaverse dengan memiliki satu kacamata yang dipakai. Niku alam meta menjadi nyata tan mriku. Menjadi nyata. Panjenengan yang pingin membangun gedung bisa. Panjenengan yang ingin memiliki kota di dunia itu bisa. Bahkan ketika niki diawali oleh Mark Zuckerberg niki, artis-artis Indonesia membeli niku. Membeli semua. Dan transaksinya besar niki, miliaran nih. Lalu sampai ke tempat kami, nun sewu, keranten komisi fatwa, tapi sanes mufti ya, tasik mustafti meniko. Lalu ditanyakan, ini bagaimana hukum jual beli di alam metaverse? Kita yang santri belum tahu apa itu metaverse. Lalu kita panggil ahlul khubroh, kita panggil orang yang pakar di bidang itu. Kita masuk, diberitahu ranahnya seperti apa, maka masuk dalam jual beli yang masih gaib itu. Oh ini tidak nyata ini. Untuk hari ini belum nyata. Kemudian di samping itu ketika terjadi kerugian, tidak ada lembaga yang menjamin terhadap kerugian itu. Maka diambillah dari kitab-kitab Fathul Qorib, diambillah dari kitab Fathul Mu'in, bahwa syarat jual beli itu
harus bisa yadan biyadin, harus wujud barangnya. Dan sekali lagi, betul yang beliau sampaikan, semaju apapun ilmu ke depan, ketika ilmu ini panjenengan pelajari dari Pondok Peloso, tetap ilmu yang ada di sini akan menjadi bekal panjenengan untuk menjawab problematika yang ada di luar sana. Kok boten tepuk tangan niki nopo? Saya takutnya tidak paham ini anak-anak. Oh, keranten boten paham. Nggih wau masalah selawat kan gitu yang paham nih. Ngapunten nggih. Lanjut nopo boten nih. Mungkin slide bisa ditampilkan nggih. Terus niki diklik malih. Diklik nggih. Nah, ini sahabat ada 3 yang belajar kepada Rasulullah. Abu Hurairah melalui jalur hafalan, Abdullah bin Amr melalui jalur menulis, kemudian sahabat Anas bin Malik jalur barokah. Alhamdulillah, yang kulo rasakan sejak di Peloso mulai wajib menulis. Seperti malam ini tadi masih melihat nopo namanya legalisir masih terus berjalan, hafalan terus, jalur barokah. Maka sekali lagi panjenengan memiliki potensi besar nanti setelah panjenengan berkiprah di luar, karena sekali lagi mulai dari Kiai Azhar senior saya, kemudian kiai-kiai yang lain yang berkiprah semua dari Pondok Peloso, sekali lagi niki kemudian akan dilanjutkan oleh panjenengan-panjenengan yang sekali lagi dari segi wajah lebih meyakinkan panjenengan, meskipun rokoknya kelihatan eceran panjenengan. Slide-nya lagi berikutnya. Niki yang kemudian dulu ketika Islam menyebar, maka ada 2 mazhab. Mazhab Ahlul Hijaz yang dikenal dengan ahli hadis, digawangi oleh Imam Malik, termasuk Imam Hambali, dan ada mazhab Ahlul Ra'yih, Imam Abu Hanifah. Dan ini nanti dipelajari semua oleh panjenengan di Ma'had Ali, sebagaimana yang telah kami lewati dulu, luar biasa kematangannya ketika MMU, Majelis Musyawarah Umum, kemudian juga ketika berdialog, berdiskusi, dan seterusnya. Diklik lagi. Niki adalah 4 mazhab yang tersisa dari 13. Jadi niki ada di dalam kitab tarsyih, di hasyiahnya Fathul Mu'in yang ditarsyih di muqaddimahnya niku, ada 13 mazhab. Kenapa yang bertahan cuma 4? Karena yang berhasil dibukukan oleh murid-muridnya adalah 4 mazhab nih. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau mengomentari Imam Laits, beliau katakan Al-Laits afqahu min Malik. Imam Laits itu jauh lebih hebat dari segi fikihnya daripada Imam Malik. Tetapi para murid-muridnya tidak membukukan. Nah, panjenengan yang menulis niki wau, alhamdulillah. Saya tidak tahu apa yang ditulis niku. Cuma karena ilmu niki berkembang, dulu di masa sahabat itu al-ilmu fis sudur, ilmu itu dihafalkan. Lalu setelah masa ulama berikutnya al-ilmu fis sutur, ilmu itu ditulis. Nah, karena sekarang perkembangan sudah maju, saya nyetor ke sini al-ilmu fi sidirum, jadi ilmu sudah berbentuk file. Tapi sekali lagi tetap catatan niku harus ditulis. Slide berikutnya, berikutnya ini adalah imam kita. Jadi saat terjadi perdebatan antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis, kata Imam Ahmad, mazilna nal'an ahlul ra'i wa yal'anunana. Dulu 2 mazhab ini sering berdebat antara satu dengan yang lain, hatta ja'a Syafi'i,
hingga muncul satu sosok namanya Imam Asy-Syafi'i. Famazaja bainana, beliau yang berhasil mengkompromikan, mempertemukan dua kelompok ini. Apa yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yakni qiyas. Nah, hampir hari ini ketika panjenengan mengikuti Bahsul Masail, panjenengan ikuti metode berdebatnya Kiai Manan, jenengan tengeri berdebatnya Kiai Halimi. Di situ beliau ada banyak kias-kias, yakni raddul far'i ilal asli. Bagaimana beliau ketika membahas masalah jual beli, niku nanti larinya ke bab musakoh, larinya ke bab muzaro'ah, larinya kemana-mana. Berarti bagaimana? Beliau-beliau ini, para musoheh panjenengan yang alhamdulillah masih tetap berada di pesantren untuk terus mengasah panjenengan, akan memperkaya itu. Jadi apa yang saya hari ini bertemu di Komisi Fatwa, di Bahsul Masail, oh ini dulu ilmunya Kiai Atok, dulu ini ilmunya Kiai Manan, ini dulu perdebatannya Kiai. Jadi sekali lagi ini luar biasa. Ini yang kedua kalinya tidak ada tepuk tangannya. Gitu. Jangan sampai yang ketiga nanti. Nopo terlalu berapi-api kalau film terlalu menyala. Gitu. Saya dulu minar rokiin ya, jadi rokokan dulu, tapi karena sama istri dimarahi, jadi kemudian nggak jadi merokok. Kemudian slide berikutnya, nah ini sudah maklum nih, slide-nya lagi, berikutnya lagi. Nah, inilah yang kemudian sejak panjenengan pelajari di kelas 4, saya merasakan nih, sistematika pesantren paling nikmat, paling cepat niku di pelosok. Kelas 1 sanawiyah niku tasrifan pun lancar. Kelas 2 sanawiyah yang lancar, tapi insya Allah lancar. Alhamdulillah. Lancar yang lancar. Alhamdulillah. Kelas 2 itu bentuk pengulangan yang saya dapatkan paling besar kelas 2 niku adalah Jawharatut Tauhid. Kelas 3 Alfiyah, Nahunya. Kelas 4 niki kemudian beragam ilmu, sehingga termasuk masalah usul fikih niki ada di tema ini. Dan nanti ketika begitu panjenengan berada di luar, ini yang banyak panjenengan gunakan, banyak panjenengan serap, khususnya prakteknya ada di guru-guru kulo kali panjenengan semuanya. Ini yang kemudian kita dapat selama berada di Komisi Fatwa MUI, yang nanti sekali lagi saya yakin panjenengan kiprahnya akan lebih besar daripada golongan-golongan kami terdahulu. Kemudian slide berikutnya, ini yang kami alami di Aswaja Center. Jadi Aswaja Center itu jangan dianggap senternya itu bahasa Inggris, bukan. Ini center bahasa Jawa, yakni Sentolop. Jadi kalau ada amaliyah aswaja yang diganggu, saya ini diperintah untuk disentolopi gitu. Maksudnya diberi pencahayaan, diberi penerangan. Amaliyah kita di NU yang sejak dulu kita praktekkan di pesantren, yang hari ini disalah-salahkan itu, setelah saya kelompokkan terbagi dalam 4 kelompok, dalam 4 item. Yakni pertama soal hadis dhaif, kemudian soal ibadah mahdoh ghairu mahdoh, kemudian berikutnya adalah soal tradisi, karena kebanyakan yang kita amalkan ada yang berbau tradisi, kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan qiyas fil ijtihad. Sedikit saya beri ulasan masing-masing, tapi nanti saya yakin, sebab 2 tahun yang lalu ketika saya menjadi penguji bagi risalah panjenengan, niku sudah ada sebagian yang berkaitan dengan masalah beduk,
ada sebagian masalah tradisi tahlil di suatu daerah niku yang sudah menguasai dalil-dalil ini. Slide berikutnya, ini adalah soal hadis dhaif. Untuk menjawab hadis dhaif niki, ilmunya ada di sini. Yakni ketika saya ngaji kepada Kiai Nurul Huda Sahih Bukhari, niku bekal luar biasa bagi kita di luar. Jadi leres, ilmu di pelosok ndak ada habisnya. Karena di masing-masing lini niku wonten. Andaikan niku tidak ada di pelajaran sekolah, ada di pengajian kiai kita, yang kemudian menjadi bekal kuat bagi kita di luar nanti. Hari ini soal talqin, niku hadisnya dituduh dhaif. Yasinan malam Jumat hadisnya dituduh dhaif. Tapi kalau panjenengan menguasai tentang sistem di dalam ilmu hadis, semua yang dituduhkan dhaif menjadi bid'ah, aman ten beriku. Karena panjenengan sudah tahu jawabannya, panjenengan sudah tahu ilmunya. Fahimtum? Oh, ini kalau ilmu tasrifan kelas 1 sanawiyah dulu, ya, makanya langsung jawab semua. Kemudian slide berikutnya, tinggal 3 slide lagi. Niki soal tradisi, niku maklum ada di dalam kitab Ashbah wan Nadhair, diurai begitu panjang oleh Al-Hafidh Asyuti dan meriko. Saya tidak akan menjelaskan ini. Slide berikutnya. Nah, niki soal kias. Jadi bagi kita yang mengamalkan azan di kubur, niku kan kias niku. Itu kalau di luar niku kita dibantai niku. Mana dalilnya kias itu? Maka di situ kalau kali panjenengan perlu penguatan dari mana sumber para ulama kita menggunakan metode kias. Ternyata niku wonten ten Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, hujjatun fil qiyas. Itu adalah hujjah bagi kita kalau qiyas itu dibenarkan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Slide berikutnya, niki yang terakhir. Nah, ini yang kemudian sampai hari ini kita terjadi perdebatan dengan kelompok di luar kita. Orang NU, madhab Syafi'i itu sering menambah-nambah ibadah. Dianggap sering membuat syariat baru. Contohnya solawat. Solawat yang ada solawat nariyah, tibbil kulub dan lain sebagainya, kita dianggap menambah-nambah syariat. Padahal mereka yang tidak tahu tentang istilah ibadah mahdoh, ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kita sholat isya 4 rakaat, tidak ada di antara kita yang nambah-nambah atau mengurangi. Tetapi ketika ibadah itu oleh Nabi ataupun oleh Allah hanya dijelaskan perintahnya, tetapi pelaksanaannya oleh Allah dan Nabinya tidak diberi batasan, maka boleh di situ. Ternyata dalam riwayat ini Ibnu Mas'ud punya solawat sendiri. Kemudian Imam Syafi'i punya solawat sendiri. Akhirnya kemudian para ulama banyak yang kemudian memiliki redaksi bacaan-bacaan solawat karena memang itu ibadah ghairu mahdhah. Perintahnya ada, tetapi juknis diperkenankan di situ untuk kemudian sebagaimana para sahabat telah membuat redaksi solawat dan seterusnya. Pada intinya sekali lagi, monggo leres yang disampaikan oleh Kiai Ifatul Lataif. Di sini bukan tempatnya untuk belajar wirausaha. Wirausaha bisa otodidak. Panjenengan belajar teknologi bisa otodidak. Tapi belajar sistematika kitab tidak bisa otodidak kecuali dengan cara mulazamah, kecuali dari guru yang terus kita saksikan sehingga menjadi ilmu yang kuat melekat pada diri kita. Dan sekali lagi, ini hanya saya dapatkan di dalam Ma'had Ali, kalau dulunya adalah musyawirin. Nek rodok akhir kok pun rodok cerdas nih gitu. Tapi aslinya ket wau pun cerdas niku. Terakhir niki yang kulo rasakan betul. Dulu
kulo keluar dari Pondok Peloso 2002. Muadalah belum keluar saat itu. Maka ijazah pesantren saat itu masih diskriminasi, masih dikucilkan. Tetapi keberkahan para masyayikh, dengan ilmu ini Allah mengantarkan. Kalau hari ini berkahnya tetap ada, ijazahnya tetap ada, saya doakan dari panjenengan ada yang kemudian menduduki ketua komisi fatwa MUI pusat. Amin Allahumma amin. Kalau Jawa Timur bagi Peloso lewat sebenarnya kalau untuk generasi-generasi panjenengan. Dari saya cukup sekian, nyuwun ngaturi pengapunten sak kathah-kathah itu mateng guru-guru kulo. Sepindah malih kulo tidak menceritakan tentang ilmu, cuma proses keberkahan yang kulo dapatkan dari pesantren ini. Nyuwun agengi pengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.